Dengan apa? Salah satunya yang dilakukan teman-teman setiap malam, jenengan typing, jenengan komen, sampean memposting ulang video-video para debater. Itu termasuk salah satu cara untuk mendakwakan umat Islam. Tanpa antum semua, kita tidak akan bisa berdiri di depan sini. Tanpa usaha dan semangat jenengan semua, kita tidak akan bisa diangkat sampai bertemu di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kita kepada teman-teman muslimin wal muslimat. Tiada tara, mungkin ini hanya bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lebih balas kecuali hanya doa setiap sholat kita. Terima kasih kepada jenengan. Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel, dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap teman-teman yang masih ada di luar bisa untuk masuk ke dalam, dan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum memiliki buku kami Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, bisa untuk memilikinya di luar. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pembina, ketua pembina Apologet Islam Indonesia yang ada di samping saya, abang kita bersama, Bang Zuma. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dilimpahkan rahmat kepada beliau, dan semoga perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kepada Ustadz kita yang ada di samping, yang jauh-jauh dari Lampung, sebagai ketua kepengurusan Apologet Islam Indonesia, yaitu Al-Ustadz Alif. Matta'anallahu bituli hayatihi, dan semoga kita dapat berkah beliau, karena sejauh ini yang saya tahu beliau debaters yang paling sabar. Saking dari sabarnya, ketemu Edis pun beliau senyum tak tahu arah. Dan kemudian di sini juga hadir ada Ustadz Yusuf dari Kalimantan, masya Allah, Ustadz yang paling banyak followernya selama ini, masih paling banyak. Kenapa paling banyak followernya? Karena lihat muka beliau aja oten gak tega. Beda sama Bang Zuma, dikit-dikit ditombak, dikit-dikit ditombak. Kalau Ustadz Yusuf seperti Upin Ipin, saudara. Jadi imut, hitam mutlak kayak saya. Jadi gak tega mau nombak. Makanya hanya beliau yang sampai detik ini bertahan dengan followers di atas 20.000 bahkan, mengalahkan Edis. Masya Allah. Dan kepada Master of Ceremony juga Bapak Pak Desugi sebagai Bible berjalan. Tapi tergantung Biblenya. Ini tanyakan dulu sebenarnya, Bible tahun berapa? Karena beliau bilang tahun 73, yang sekarang beda. Berarti hafalannya sudah gak hafal itu. Bible tahun berapa beliau berjalannya, kan seperti itu. Dan kepada seluruh pengurus Apologet Islam Indonesia, tanpa bisa saya menyebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, dan muslimin wal muslimat yang sangat kami cintai, saudara seperjuangan. Meskipun setiap malam kita bertemu di online, meskipun setiap malam kita hanya mendengarkan suara, kita hanya mendengarkan gambar, tapi semoga itu menjadi wasilah nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di bawah naungan Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwa kita cinta agama Islam. Tidak tidurnya kita siang dan malam mendengarkan para pejuang berdakwah, semoga menjadi amal berkah kita. Kita tahu mungkin semuanya ingin bisa menjawab, kita tahu mungkin semua ingin bisa menghantam orang-orang itu, tetapi apalah daya, keterbatasan kita ada di diri kita masing-masing. Kita adalah apa yang kita baca.
Apa yang kita baca itulah kita. Maka semakin banyak kita membaca, maka akan menunjukkan seperti apa sikap kita ketika mendengarkan hujatan terhadap Islam. Maka di sini Apologet Islam Indonesia salah satu usahanya bukan hanya berdiskusi melalui media sosial, bukan hanya membagi sebagian rezeki kepada teman-teman mu'allaf, bukan hanya berdakwah di dunia real antara panggung ke panggung, tapi kita juga menulis. Kita menulis agar teman-teman bisa memiliki tulisan itu dan mempelajarinya, mendalaminya, karena kewajiban di dalam Al-Quran adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu, kamu dulu dijaga, wa ahlikum dan keluargamu dulu naro, dari api neraka. Karena kewajiban kita menjaga diri kita dan keluarga kita dulu. Belum kepada orang lain, keluarga dulu kita benahi. Benarkah akidahnya? Benarkah ajarannya? Bagaimana ibadahnya? Jangan-jangan hanya KTP kita yang Islam tapi Ramadan kita malas puasa. Jangan-jangan hanya KTP kita Islam tapi mendengarkan orang menghujat Islam kita biasa-biasa saja. Jangan-jangan kita hanya berKTP Islam, di mana-mana bangga mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi ketika ada orang yang menghujat, hati kita tak bergetar untuk merasakan daya giroh yang ada dalam tubuh kita. Maka apa kata Nabi? Kata salah satu ulama kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang jelas-jelas menghujat Islam, dia tidak bergetar hatinya, maka fakabbirhu thalathan, takbirlah 3 kali, karena sesungguhnya dia adalah mayat yang hidup. Kalau ada orang mendengar hujatan Islam, Al-Quran diinjak, saudara, kurang ajar, Nabi Muhammad dihina, tapi hati kita tak bergetar sama sekali, maka perlu ditanyakan keimanannya, perlu ditanyakan pola pikirnya, perlu dipertanyakan circle-nya, perlu ditanyakan gaya hidupnya, perlu ditanyakan ibadahnya. Jangan-jangan dia adalah orang-orang yang munafik. Karena orang munafik secara tegas di dalam Al-Quran disebutkan, mereka adalah orang-orang yang jarang menyebutkan Allah, jarang menyebutkan tentang Allah, apalagi mengajarkan ajaran yang Allah berikan kepada kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat kepada Allah meskipun kecuali sedikit, hanya sedikit. Jadi ciri-ciri orang munafik yang ada di dalam Al-Quran tertulis secara tegas. Al-Quran mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit, tak ada usaha. Makanya Rasulullah menyampaikan jahidul kuffara wal musyrikin, lawanlah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan 3 cara, kata Rasulullah. Ada 3 cara. Bi alsinatikum, kalau mampu menyampaikan dengan diskusi, berdiskusilah. Mampu menyampaikan dengan ceramah, ceramahlah. Mampu menyampaikan dengan postingan, posting. Alsinatikum. Yang kedua, bi amwalikum, kata Nabi. Kalau kamu berjuang melawan orang-orang kafir, ada 2 cara. Yang kedua adalah bi amwalikum, dengan harta. Ada dari sebagian teman-teman kita yang hadir di sini tidak bisa berdiskusi, dia mensedekahkan rezekinya untuk acara para pejuang umat Islam. Bagus, hadisnya ada, sahih. Tidak bisa dengan harta karena kita termasuk orang fakir miskin misalnya. Yang terakhir, bi anfusikum, dengan diri kalian. Dengan apa? Salah satunya yang dilakukan teman-teman setiap malam, jenengan typing, jenengan komen, sampean memposting ulang video-video para debater. Itu termasuk salah satu cara untuk mendakwakan umat Islam. Tanpa antum semua, kita tidak akan bisa berdiri di depan sini. Tanpa usaha dan semangat jenengan semua, kita tidak akan bisa diangkat sampai bertemu di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kita kepada teman-teman muslimin wal muslimat. Tiada tara, mungkin ini hanya bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lebih balas kecuali hanya doa setiap sholat kita. Terima kasih kepada jenengan yang terjawab. Sedangkan kita tidak butuh manuskrip. Manuskrip itu sebagai pelengkap. Kalau ada manuskrip maka itu pelengkap.
Sedangkan kita diturunkan Al-Quran oleh Allah melalui Nabi Muhammad dengan cara talaqi. Guru ketemu murid, murid ketemu murid, murid ketemu murid, terus sampai Al-Quran ada di tangan kita. Misalnya Sayyidina Umar pernah mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Sayyidina Ali mendengarkan Rasulullah membaca Siratal ladzina an'amta alaihimu. Kok beda? Satu alaihim, satu alaihimu. Nah, kedua-duanya dari jalur Rasulullah. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi kecuali memang benar-benar wahyu dari Allah. Ini namanya bukan tahrif, ini namanya bukan distorsi, ini namanya bukan perubahan, karena kedua-duanya datang dari Rasulullah. Kalau kedua-duanya datang dari Rasulullah, berarti pasti datang dari Allah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, kullu ma atakumur rasulu fakhudu. Apapun yang datang dari Nabi ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi maka cegahlah. Nah, berarti apapun yang datang dari Nabi, berarti itu datang dari Allah. Itu bukan distorsi namanya. Beda sama Bible. Mereka yang menghina Islam, lalu mengatakan Al-Quran ini ada 7 macam bacaan. Padahal 7 macam bacaan sama-sama datang dari Rasulullah. Beda sama mereka. Sama seperti tadi ketika Pak De Sugi mengatakan saya Bible berjalan, tahun berapa dulu Pak De? Kalau 2025 beda sama dulu. Sedangkan julukan itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu disematkan kepada beliau. Berarti beliau pun sudah banyak ditahrif oleh Oten. Udah bingung ya. Jadi jangan percaya dulu, tanyakan dulu tahun berapa jenengan disebut Bible berjalan. Nah, pohon pisang saja bisa jadi pohon ara, apalagi pohon pinang Pak De. Gak ketemu lari kemana. Nah seperti itu. Kalau kita tidak akan pernah ada istilah seperti itu teman-teman. Ketika ada Ustadz Adi Hidayat misalnya disebut Al-Quran berjalan, maka selamanya ketika kita tanya surah Al-A'raf ayat 157 tentang Nabi Musa melihat Allah, tetap dari dulu sampai sekarang akan tetap. Jangan kemudian 10 tahun yang lalu jenengan ketemu Pak De Sugi nanya Markus 16 ada berapa ayat, 2025 bisa beda. Bisa beda. Tapi kalau ada ustadz misalnya yang terkenal Al-Quran berjalan, Ustadz Adi Hidayat, 10 tahun yang lalu jenengan tanya suratul Fatihah ada 7 ayat, 2025 pun ditanyakan tetap ada 7 ayat. Itu bedanya kita dengan mereka. Maka kita jangan sampai pesimis, jangan sampai kecil hati. Kita itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu di atas. Tidak akan pernah ada yang lebih atas daripada Islam. Maka ketika Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min, barang siapa yang tidak beragama Islam maka ditolak. Itu Allah yang mengatakan. Kita harus tegas. Pertama ya. Yang kedua, pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau memang yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, kalau memang yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu, kenapa beliau pernah salah? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa beliau pernah salah? Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis sahih pernah lupa ketika sholat. Lupa. Ingat, Nabi Muhammad pernah lupa rokaat ada berapa? Bahkan Nabi Muhammad pernah 1 kali meninggalkan sholat subuh ketiduran. Bahkan Nabi Muhammad pernah lupa surah Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Nah, kesalahan orang-orang kafir itu yang menghina Islam ini, mereka menganggap Nabi itu Tuhan. Itu yang salah. Itu salah Pak. Kita bagaimanapun harus meyakini Nabi Muhammad manusia. Maka segala yang terjadi kepada manusia secara umum juga terjadi kepada Nabi Muhammad, selama kekurangan itu tidak menurunkan derajat beliau. Nabi Muhammad pernah lupa, pernah. Seperti sholat subuh, Nabi Muhammad pernah ketiduran Pak.
Itu diterangkan di dalam kitab Al-Muwatta yang ditarang oleh salah satu pendiri madhab Maliki, namanya Imam Malik bin Anas. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketiduran subuh, gak sholat subuh. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan kepada sahabat, nanti subuh aku bangunin. Ternyata sahabat yang disuruh bangunin oleh Nabi ternyata ketiduran juga. Maka apa kata Nabi? Aku diberi lupa oleh Allah liusyarri, untuk disyariatkan sholat qadha. Bayangkan, lupanya Nabi menjadi rukhsah bagi kita. Nabi lupa sholat subuh karena ketiduran, agar nanti Allah akan menetapkan hukum namanya sholat qadha. Bermanfaat apa tidak kepada kita? Manfaat. Tapi kalau ada Tuhan ketiduran, kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Gak ada Tuhan ketiduran. Kalau Nabi ketiduran, manusia. Begitu. Kalau ada Tuhan ketiduran, itu penghinaan kepada Tuhan. Sebenarnya bukan kita yang menghina. Kalau kita jelaskan ya, kita itu cuma membacakan, ayo mikir kamu, masa ada Tuhan seperti ini. Sebenarnya kita seperti itu kepada mereka. Kamu mikir, yang namanya Tuhan tidak mungkin ketiduran, guys. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Kok kamu bisa punya Tuhan yang kayak gini? Kita ngajak mikir, Pak, karena surga itu mahal. Syaratnya masuk surga akalnya waras. Coba akal kita nggak waras, sholat pun kita tidak wajib, Pak. Akal kita nggak waras sedikit saja, sholat nggak wajib bagi kita. Maka syarat masuk Islam itu akalnya waras. Nabi itu manusia, ketiduran sholat subuh wajar, ada hukum qadha. Nabi lupa bacaan surat, akhirnya disyariatkan mengingatkan imam ketika sholat boleh. Misalnya imam lupa ya, wal asr innal insana lafi khusr, lupa, boleh makmum mengatakan illalladzina aman, biar imam bisa meneruskan. Itu manfaatnya. Nabi kita lupa jadi manfaat ke kita. Yang di sebelah ketiduran, umatnya yang kena azab semua. Bayangkan, pohon ara gak punya salah, dilaknat saudara. Dilaknat. Coba kita misalnya mereka mengatakan, gimana Nabi Muhammad? Katanya utusan Allah. Katanya setiap yang dia katakan wahyu dari Allah. Kenapa ketika memberikan masukan kepada petani pohon kurma, ternyata petani pohon kurmanya gagal panen? Itu sering ditanyakan. Kenapa kok bisa gagal panen? Bayangkan, Nabi dituntut harus sempurna oleh mereka. Itu standar yang sudah salah dari awal pertanyaan. Nabi mereka tuntut harus perfect dalam segala hal. Dalam keadaan yang bertanya punya Tuhan yang gak perfect sama sekali. Bayangkan, kita dituntut untuk menjawab, Nabi harus perfect dalam segala hal. Yang bertanya punya Tuhan yang gak perfect sama sekali. Mereka sebenarnya itu nyari remis, Pak. Nyari remis mereka. Sudah terlanjur Tuhan saya seperti ini, ya sudahlah saya nanya seperti itu. Begitu. Makanya Allah turunkan hidayah itu kepada orang-orang yang IQ-nya itu mulai waras. Itu yang turun hidayah nanti. Yang IQ-nya sudah konslet, seperti Edis yang kalau ngomong saja saya tidak pernah ditonton sama dia. Jadi kalau saya ngomong sama dia, dia nengoknya ke sana, nengoknya ke sana gitu. Entah ada apa, ya. Apakah sebenarnya beliau punya penyakit? Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu beri kesehatan, ya. Ya, dan hidayah meskipun agak mustahil, ya. Ya. Iya, karena syaratnya orang yang dapat hidayah itu akalnya sudah mulai waras, mulai tidak konslet. Kalau akarnya itu masih seperti saklar on dan off, maka selamanya dia agak akan disentuh oleh hidayah, saudara. Hidayah itu milih-milih. Hidayah itu milih-milih. Ketika dia dapat hidayah ternyata tidak ada perubahan, biasanya banyak yang murtad lagi. Banyak yang dimualafkan sama Bang Zuma, beberapa bulan tidak kuat begini-begini, murtad lagi. Berarti dia belum dipilih. Maka antum, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di depan saya ini, bersyukur Anda dipilih oleh Allah menjadi umat Islam. Itu gak bisa dibeli, Pak. Iman itu gak bisa dibeli. Iman itu gak ada yang jual. Maka Yesus saja mengatakan,
berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, kata Yesus. Bayangkan, berbahagialah kepada mereka tak pernah melihat tapi percaya. Berarti keimanan tak melihat tapi percaya jauh lebih tinggi daripada melihat dulu baru percaya. Itu kata Yesus yang mereka agung-agungkan, dan kita juga memuliakan. Kita tidak pernah menghina beliau. Kita cuma membacakan bahwa kitab ini loh tidak pantas untuk disematkan kepada beliau. Beliau kalau memang dianggap lahir dari ibu yang suci, keluarganya suci, keturunannya suci, orangnya jalur melahirkannya dengan cara yang maksimal, cara yang istimewa, seharusnya kitab ini tidak pantas menjadi kitab beliau. Al-Quran lah yang seharusnya diimani. Kenapa? Karena tidak pernahkah Pak Al-Quran dari awal sampai akhir menyebutkan nama orang secara khusus ketika diazab oleh Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Allah tidak pernah menyebutkan nama. Tidak pernah Allah menyebutkan nama ketika menghina seorang hamba. Satu-satunya ayat yang benar-benar menyebutkan nama itu pun bukan nama tapi kunyah, namanya surah Al-Lahab. Fir'aun bukan nama, jabatan itu. Raja di zaman Musa namanya Fir'aun semua. Abu Lahab itu benar hanya satu, itu pun pakai kunyah. Abu itu bapak ya. Abu Bakar, bapaknya Bakar. Abu Lahab, bapaknya Lahab. Begitu. Pakai kunyah, tidak nyebut nama Allah, Pak. Ketika Allah menghinakan seseorang, ketika Allah mengazab seseorang, suatu kaum, tidak pernah. Apalagi mengajari ngomong anjing sama orang, nggak pernah itu. Di sebelah apakah ada? Ada. Yang ngajari, bayangkan, ngajari ngomong anjing ada. Allah tidak pernah menyebut nama. Sampai baca dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, bahkan orang yang menyihir Nabi Labid bin Al-A'sam tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah. Dajjal yang menjadi cobaan kita terakhir di hari kiamat tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah. Tidak pernah. Itulah kerennya Al-Quran, tanpa menyebut nama, tapi semua aliran sesat kena. Semua aliran sesat kena. Dan termasuk yang sering ditanyakan oleh orang kafir tentang Allah itu apa? Bahwa kita menyembah batu, katanya Pak. Kita nyembah batu, katanya Pak. Bayangkan, Islam ini gak goblok-goblok amat gitu loh. Kalau kita menghadap Hajar Aswad, dan pertanyaan ini konsisten dari tahun 2010, 11, 12 sampai 2025, nggak ada update sama sekali mereka. Kita menyembah batu karena kita menghadap Ka'bah. Karena batu disyarat salah satu syarat haji, ada yang namanya rukun Yamani yang kita lakukan di dalam haji ya, bukan syarat ya. Ada rukun namanya Yamani, itu menghapus dosa. Itu dijadikan dalil sama mereka, berarti kita nyembah batu. Padahal yang Tuhan disebut batu itu di kitab mereka. Tertulis itu Tuhan adalah batu. Kalau kita jawab secara maksimal, misalnya di dalam surah Al-Quraisy Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik kota Mekah ini. Mereka beralih pertanyaan. Apa pertanyaan mereka lalu? Oh, berarti Tuhannya umat Islam hanya Tuhan Mekah, kata mereka. Lah, inilah ketika kita berdiskusi dengan orang yang tak pernah belajar sastra bahasa. Islam itu untuk mengetahui Al-Quran benar-benar keren atau tidak, ada yang namanya ilmul balaghah, sastra bahasa Arab. Sastra bahasa Arab. Kita sastra Indonesia saja kadang sering salah, Pak. Biasanya orang yang pinter sastra Indonesia, dia akan pinter membuat puisi, misalnya puisi, anggapan-anggapan apa namanya itu ya, perumpamaan itu pinter biasanya. Dan mereka sama sekali buta dengan sastra. Buta. Misalnya saya contohkan Bapak Prabowo, presiden kita bersama, ketika tahun 6 Desember 2024 kota Banda Aceh mendapatkan juara 1 sebagai kota terbersih di Indonesia tahun 2024 tanggal 6 Desember. Lalu Bapak Prabowo datang nih ke Aceh mengatakan, saya adalah presiden Aceh. Apakah berarti Pak Prabowo itu presiden Aceh saja? Kan tidak. Kalimat presiden identiknya dengan pemilik negara, bukan kota. Maka ketika Pak Prabowo mengatakan saya adalah presiden kota Banda Aceh,
maka kalimat itu bukan pembatasan tapi kehususan kota Aceh. Karena kota Aceh mendapatkan label kota yang paling bersih tahun 2024. Apakah kemudian presiden langsung menjadi terbatas hanya sebuah kota? Kan tidak. Tidak akan pernah ada kata presiden hanya terbatas dalam satu kota. Yang namanya presiden pasti satu negara. Tapi karena saat itu beliau pidato di Aceh, maka Aceh menjadi mulia karena paling bersih. Sama dengan Allah. Ketika Allah mengatakan innama umirtu an a'budah robba hadhil baldah, aku memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyembah kota Mekah ini. Tuhan kota Mekah. Pernahkah Tuhan itu identiknya dengan sebuah kota? Kan tidak. Yang namanya Tuhan itu identiknya pasti dunia. Maka ketika Tuhan mengatakan aku menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembah berarti dia Tuhan. Kota Mekah ini, pemilik kota Mekah ini, berarti dia sedang menguasai kota Mekah, bukan Tuhan yang terbatas hanya di kota Mekah. Itu beda pahamnya. Nah seperti ini saja Bang Zuma berkali-kali menjelaskan itu tidak paham mereka. Kadang saya mikir kepada Bang Zuma ini, jujur Pak ya, ada satu yang saya bingung sama Bang Zuma ini. Ini tidak apa-apa Bang ya. Banyak orang yang bilang Bang Zuma ini keras. Enggak. Justru dengan beliau setiap malam melayani orang-orang geblek itu beliau sabar berarti. Berarti beliau sabar saudara. Sabar berarti. Justru saya yang nggak sabar. Saya kalau dengerin ditanyain A ngomongnya Z, itu HP pengen saya lempar itu. Ini apa ini anjir kata saya. Gak nyambung. Itu saya matikan live aja, matikan aja daripada lama-lama saya yang jadi gila kata saya. Bang Zuma ini justru sabar. Setiap malam beliau melayani orang-orang geblek itu. Bayangkan yang mengaku dikit-dikit ada Roh Kudus, bayangkan. Setiap malam Bang Zuma disuruh dengerin dongeng. Bang, datang-datang sok-sokan. Bang, kita diskusi aja. Ayo kata Bang Zuma. Pertanyaan pertama sudah dongeng mereka. Tuhan kami ini Bang, keren Bang. Kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan. Nah, gini aja kita kan diajak geblek kan. Ini jangan-jangan siluman kata saya. Nantang debat, awal pembukaan dia sudah bikin kita bingung. Cara membedakan mana Tuhan, mana siluman. Setahu saya dulu yang kadang jadi ular jadi manusia itu namanya Misteri Dua Dunia di Indosiar dulu. Film ada dulu itu. Langit bumi bersaksi kan gitu itu. Nah, ditanyakan nih sama Bang Zuma. Pernah enggak Tuhan menghukum orang yang benar? Itu pernah ditanyakan sama Bang Zuma itu. Pernah enggak Tuhan menghukum orang soleh? Semua kitab suci Pak, yang namanya orang soleh, namanya anak yang paling baik. Kita pun kalau punya anak, pasti yang paling baik yang kita sayang. Tuhan itu kalau punya hamba dan hambanya soleh, pasti dia disayang, gak mungkin dihukum. Justru yang nakal yang dihukum. Masuk akal apa tidak? Nah, Bang Zuma nanya nih, pernahkah hukum Tuhan menghukum menjadikan tumbal orang yang benar? Dijawab sama ini akun yang gak jelas ini. Nah, lah itu sudah dinubuatkan. Nah, nyambung apa tidak? Pertanyaannya itu, pernahkah Tuhan menghukum orang yang soleh? Ada hamba yang soleh, setiap hari sholat, setiap hari sedekah, dijadikan tumbal sama Tuhan. Pernah gak ada sejarah seperti itu? Loh, ini kan sudah dinubuatkan. Nyambung apa tidak? Gak nyambung kan? Tapi tetap beliau layani, berarti beliau sabar ini. Jadi kalau suatu saat Bang Zuma jatuh sakit, gak debat, langsung belikan oskadon saudara. Itu bukan badannya yang konslet, itu memorinya Bang Zuma sudah bisa itu. Ustadz Yusuf PI. Nah kan, ketawa dulu kan? Karena lawannya itu pelawak rata-rata. Saya satu kali masuk room beliau, oke lah penontonnya 16.000, 20.000 ya.
Pertama masuk, yang Allah datangkan di roomnya beliau ini bukan orang yang siap berdiskusi, sudah mempelajari kitabnya secara komprehensif, bukan. Ngelawak yang datang. Maka jangan heran kalau beliau itu dikit-dikit senyum sekarang. Efek dari itu. Ke bawah kan, ke sini kan ya. Kan begitu, Ustaz. Ya kira-kira seperti itulah, Pak. Jadi cobaan kita itu berat sebenarnya, Pak. Jenengan kalau ada di posisi kita belum tentu jenengan kuat itu. Setiap hari kita selalu dihadapkan orang-orang yang seharusnya dia sudah ada di rumah sakit jiwa, tapi didatangkan kepada kita, jenengan taping di bawah, hajar bang, yang kita pusing. Gas bang, hancurkan bang. Yang di bawah enak. Kadang yang di atas debat, di komentar juga debat, Pak. Jadi yang nonton gak ada sebenarnya. Yang di bawah debat ya, antara taping yang di atas debat juga. Ini kurang ajar penonton ini, kata saya. Asik sendiri. Ini yang nonton yang mana ini, kata saya. Astagfirullah, naudzubillah. Ya seperti itulah. Tapi semua itu bukan tanpa alasan. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan tanpa alasan, karena kita cinta kepada Al-Quran. Kenapa kok seperti itu cara cintanya? Yang kita bisa seperti ini. Andaikan mungkin dunia, mungkin gunung Uhud menjadi emas, mungkin kita akan memberikan semuanya kepada umat Islam yang gak mampu. Karena kemampuan kita cuma seperti ini, ya sudah, ini yang kita bisa. Yang salah itu punya kemampuan, dia diam mengkritik yang berusaha, itu yang salah. Punya kemampuan, punya ilmu, ya punya ilmu dia, punya kemampuan, tapi ngeritik yang berusaha, bukan membantu, bukan mengajak, tapi mengejek. Nah, itu yang salah. Apakah ada Pak? Rum-rum yang menghancurkan kita dari umat Islam sendiri ada. Yang gak suka sama kita ada. Itu namanya resiko perjuangan. Apakah kita pernah menyerang balik? Tidak pernah. Saya pernah bilang sama Bang Zuma di belakang, Bang, ini lama-lama kok kayak kurang ajar Bang mereka ini. Islam tapi nyerang Islam. Malah bergandengan dengan orang kafir. Saya bilang ke Bang Zuma, Bang, ayo Bang, kita hajar Bang gitu. Mungkin dikira kita takut Bang. Mungkin kita dikira kita tidak mampu Bang. Apa kata Bang Zuma? Sudahlah deh, kita fokus saja. Musuh kita di depan, biarkan mereka aja. Jadi sebenarnya yang sabar itu Bang Zuma loh. Di belakang yang selalu ngajak perang itu saya sebenarnya. Yang selalu ngajak perang itu saya sebenarnya. Makanya saya jarang masuk ke roomnya Bang Zuma. Kenapa? Bang Zuma selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya Pak, itu pertanyaan biologi kepada anak TK. Dijawab sama Bang Zuma. Akhirnya ada hidayah turun, ada yang mu'alaf gitu. Ya Allah, kalau saya Pak, kalau satu room sama Bang Zuma Pak, naudzubillah Pak, itu andaikan ada di depan itu ditampar sama saya itu Pak. Saya sering seperti itu. Bang Faruk ini paling beda caranya Pak. Paling beda Pak. Jadi Bang Faruk itu sebelum menjawab mesti senyum dulu. Itu bukan sponsor Pepsodent, bukan Pak. Tapi memang caranya seperti itu Pak gitu. Jadi beliau itu pakai cara kita di 2014 yang dulu. Jadi dulu awal-awal 2019. Kalau Pak Faruk ini, Mas Faruk ini lebih ke cara teori muqabadah. Muqabadah itu pakai dalil lawan dihantamkan, pakai dalil lawan dihantamkan, seperti itu. Berarti lebih suka main-main beliau. Kalau saya kan enggak Pak, sudah selesai saya, sudah 5 tahun saya Pak. Gabung sama Bang Zuma sudah 5 tahun. Ketemu dengan orang-orang, semakin 2025 bukan semakin cerdas musuhnya, semakin geblek Pak. Tadi di dalam Pak ya. Mohon maaf, yang datang bukan umat Nabi Pak, Nabi Luga ya, Nabi Luga, tapi la alaihi salam, la alaihi salam ya. Bayangkan kita disuruh melawan orang. Saya pernah nanya ke Bang Luga, Bang, sampean kan pernah ke surga tuh? Iya. Waktu di surga apa yang sampean lihat? Oh banyak makanan.
Makanannya dibawa sama apa? Sama troli katanya. Di surga ada troli, saudara. Apa bedanya surga dengan Giant? Apa bedanya surga dengan Carrefour kalau begitu? Padahal kata Allah, surga itu mala ainun ro'at, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatannya tak pernah terdengar oleh telinga. Kalau troli ngapain saya masuk surga? Mending masuk Carrefour sudah, Pak. Kan gitu kan? Nah, itu kan sudah beda berarti kan? Standar surga kita dengan mereka berbeda. Makanya sering saya nanya, gimana Islam ini? Kok di surganya kok kawin katanya? Lah, di surga kamu ngapain? Kita memuji. Memuji siapa? Memuji Tuhan. Terus ngapain lagi? Ya nggak ada, memuji aja. Aminah, begitu aja gitu. Ya bosenin lah. Karena surga ini adalah hadiah, Pak. Kita di sini tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr, tidak boleh, kan banyak tidak bolehnya. Nah, nanti di surga hadiahnya bolehnya, gitu loh. Itu yang masuk akal, logik. Kalau di sini kita ini tidak boleh, itu tidak boleh, begini tidak boleh. Di surga cuma diem aja. Bahkan ada ayat Tuhan yang kawin. Kata mereka itu ayat perumpamaan. Kata mereka, saya tanya, adakah ilmu perumpamaan dalam Bible? Mereka nggak tahu, kan susah. Tapi yang seperti itu tetap dilayani, Pak. Karena memang itulah yang kita bisa. Kita kalau bisa semuanya bisa menguasai banyak kitab, Pak, mungkin kita ngajar di pesantren semua. Kita tidak akan ada di dunia maya. Kalau mungkin kita, keahlian kita itu ada di bidang peperangan, ya kita mungkin datangnya ke Israel, Pak. Bukan melawan oten-oten yang ada di TikTok dan lain sebagainya. Dan ingat, Pak, rata-rata saya lihat ketika saudara kita di Palestina itu dibantai, mereka mendukung Israel loh, Pak. Lawan-lawan diskusi kita itu, lawan-lawan diskusi kita, mau yang kasar maupun yang lembut, saya lihat di postingan-postingan mereka, mereka menyuarakan free Israel. Bayangkan. Jadi sebenarnya mereka itu cuma bermuka dua, lahu wajhani, punya dua muka mereka. Kalau sampai kita dibantai oleh Israel sekarang, Pak, mereka paling depan menyerang kita, Pak. Paling depan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya keimanan yang blunder dari awal bahwa tanah saudara kita itu adalah tanah milik mereka, namanya tanah perjanjian, tapi selalu ingkar janji Tuhannya. Kalau kita tanyakan apa efektifnya Tuhan turun di dunia, kan tidak ada. Apakah korupsi kemudian berkurang? Kan tidak. Apakah peperangan langsung damai semua? Kan tidak. Apakah kekayaan menjadi orang yang paling kaya dari mereka? Kan tidak. Bahkan sampai di samping kuburan-kuburannya itu rata-rata sampai detik ini orang Islam. Rasulullah turun ke Arab, semenanjung Arab Islam. Tapi ketika mereka turun di barat, sekarang kita lihat barat banyak yang ateis, LGBT, Pak. Dari buahnya saja kita bisa tahu mana ajaran yang benar, mana yang tidak. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan kepada guru-guru kita di awal, sambil biar guru-guru kita dulu menambahkan. Tafadhol Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita dengarkan tadi ini sebenarnya sudah cukup ya. Kajian-kajian terkait dengan fenomena yang ada di lintas agama yang menjadi tontonan kita siang dan malam, yaitu terkait dengan debat lintas agama. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan di sini ya, sedikit aja. Yang pertama terkait dengan misi yang saya singgung tadi. Misi di luar Islam yang menginginkan kemudian negara yang kita cintai ini itu menjauh dari Al-Quran. Itu ada misi itu. Ada misi supaya umat mayoritas ini menjauh dari
Al-Quran. Itu sudah jadi PR mereka dan program mereka. Jadi cara salah satunya yang mereka lakukan di lapangan, ya sesuai dengan apa yang kami temukan dulu waktu almarhum Coach Stephen masih berjuang sama kami di offline. Bagaimana kemudian orang-orang Islam itu sebisa mungkin mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari Islam itu sendiri. Bahkan jauh sebelum kita tahu dunia debat seperti ini, itu ada satu keadaan di mana mereka berupaya kemudian menghilangkan tanda-tanda sejarah Islam, seperti misalnya kuburan-kuburan para pejuang yang perjuangannya adalah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Itu adalah bagian daripada misi mereka, supaya Islam sejarahnya hilang. Kalau sejarah Islamnya sudah hilang di negara kita ini, di Nusantara kita ini, maka anak generasi Islam berikutnya itu akan mudah digiring kemudian untuk mengikuti ajaran mereka. Itu temuan kami. Oleh karena itulah sebenarnya dunia debat ini yang mereka buka, bukan kita yang buka, mereka yang buka. Mereka yang kemudian mengajak umat Islam untuk buka-bukaan tentang agama. Kenapa demikian? Pernah saya ceritakan, dulu saya pernah mensyahadatkan salah seorang polisi di masjid. Ini udah sering saya sampaikan. Saya diusir dari masjid. Gara-gara apa? Gara-gara saya menyebut nama Yesus di masjid. Artinya umat Islam itu tidak ada pembekalan, sangat-sangat tabu dengan istilah-istilah Yesus. Sementara mereka sangat familiar istilah Isa. Kalah nggak kita satu langkah? Kalah kita. Bahkan kebanyakan dari kita tidak mengenal apa itu teos, betul? Iya. Sebelum ada para apologet Islam, kita tidak tahu teos. Yang kita tahu Allah. Iya kan? Begitu dilihat Latinnya ternyata sama dengan terjemahan Al-Quran juga Allah. Kita kalah 2 langkah. Sebelum apologet Islam ini kemudian berdiri, kita umat Islam itu tidak tahu apa itu Bible. Benar nggak? Oh iya. Bahkan sekarang masih akrab dengan kata Alkitab. Kalah nggak kita 3 langkah? Kalah. Terus mau sampai kapan kita kalah terus? Hari ini boleh mereka minoritas, tapi kalau kita diam, tidak ada yang menyuarakan, mau sampai kapan? Orang-orang yang ada, guru-guru yang ada di depan kita ini mau hidup? Mau sampai kapan mereka hidup? Kalau tidak ada regenerasi minimal ketika kami berdialog, ketika kami berdebat, kami sudah menyampaikan ini loh posisi keadaan Islam hari ini. Ada nggak yang ingat 2 malam yang lalu, 1 malam yang lalu, 2 malam yang lalu, ketika saya naik ke komal mereka, di mana mereka kemudian memproklamirkan Indonesia sudah dijamah burung merpati katanya. Indonesia dilawat teos. Itu cita-cita. Dan kalau mereka sudah mencita-citakan, mereka akan perjuangkan. Kenapa tidak? Kita tahu kan bagaimana zaman kolonialisme. Ada yang tahu? Tahu kita pasti. Mereka tidak murni berdagang, mereka tidak murni menjajah. Ada hal yang mereka inginkan. Apa itu? Mengajarkan agama mereka. Kalau dia sudah mengajarkan agama mereka, mayoritas penduduk sudah beragama mereka, dengan mudah mereka menawarkan apa yang mereka mau. Betul? Betul. Kalau misalnya nih di kota saya, kota Makassar,
Sudah lebih banyak gereja daripada masjid. Ada nggak kesulitan bagi mereka untuk memasukkan budaya mereka ke Makassar? Ada? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena institut mereka adalah gereja. Harus dipahami itu. Kebijakan-kebijakan mereka berasal dari gereja. Nah ini berbeda dengan kita. Masjid ya masjid, karena tempat ibadah. Kalau mereka enggak, organisasi mereka dibentuk. Makanya jangan heran kalau dikatakan Kristen itu bukan agama, karena memang mereka adalah institut yang dibangun dari gereja. Maka awal mula kebijakan bukan pemerintahan. Kebijakan itu awal mulanya dari gereja. Itu asal usulnya. Makanya kalau misalnya kota Makassar penuh dengan gereja, maka yang dari luar itu dengan mudahnya masuk. Seperti yang disampaikan tadi Gus Wapi, ya LGBT dengan mudahnya masuk, ya kan? Murtad di mana-mana, orang dikawinkan di dalam, di tempat mereka. Anak-anak kita bagaimana nasibnya? Nah, inilah kenapa apologet itu hadir. Meskipun dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ini adalah hal yang sangat penting. Saya sangat bersyukur sebagai pembina setelah tahu bahwa yang akan menghadiri kegiatan ini dari sahabat-sahabat muslim muslimah itu sangat antusias. Saya sangat bersyukur. Artinya kepedulian kita sebagai umat Islam terhadap agama ini itu sangat tinggi. Cuman ada satu hal pesan saya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita terlibat dalam dunia debat, apapun posisi kita di situ, sebagai netizen kah, sebagai ahli typing kah, jangan pernah membuat kita benci. Jangan. Pupuk rasa kasih sayang kepada mereka. Kenapa hal demikian? Kenapa bisa? Apa sebabnya? Satu, mereka itu terlanjur aja. Terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur cinta kepada makanan mereka, tata cara ibadah mereka, cinta buta terhadap tokoh-tokoh mereka. Tapi mereka tidak melalui proses berpikir seperti Islam. Sampai orang menangis ketika menyebut Nabi Muhammad karena membaca kitab-kitab yang mengkaji tentang pribadi beliau. Lah kalau Paulus mau dikaji pribadi beliau, di mana kitabnya? Apa kitabnya? Nggak ada. Nggak ada kitabnya. Jadi jangan membuat hati kita itu keras. Begitu ada penghujat di atas, oh kita mati-matian di bawah. Jangan. Didoakan aja coba. Yang di atas itu macam Bang Sum itu cuma acting aja, acting. Kalau marah, ngamuk itu acting. Sebenarnya itu kasihan sama mereka. Kasihan itu sama mereka. Sebenarnya kasihan. Karena mereka terlalu cinta, tapi cinta buta. Yang kedua, mereka ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, mereka ini sudah terlanjur diracuni otaknya tentang Islam. Seperti yang disebutkan tadi Gus Wafi. Yang mereka dipupuk dalam benak mereka itu Islam teroris, Nabi Muhammad itu bla 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 bla. Itu yang mereka tahu. Dan tidak ada ruang untuk mereka belajar. Nah, tugas kita lah kemudian menjelaskan itu. Jadi pada saat kita typing, kita doakan mereka supaya mereka itu dapat hidayah. Jangan ikut-ikutan di atas. Begitu di atas mengatakan nenekmu kiper, yang di bawah bilang tetanggamu kiper, satu RT kiper, semuanya kiper. Jangan. Biarkan, percayakan kepada kami, itu cuma trik memainkan kemudian kejiwaan lawan. Jadi iya, itu hanya proses kemudian bagaimana mereka bisa kita giring kepada Islam. Maksudnya tidak ada paksaan, paling tidak mereka buka cakrawala berpikir mereka bahwa ternyata yang selama ini kami disusupi pemikiran-pemikiran konsep yang negatif tentang Islam, ternyata itu adalah salah. Ya, saya melihat dunia apologet ini, alhamdulillah, masya Allah, saya dengan Akhi Sugi dari tahun 2009 kami berjuang dari Facebook, teman-teman semuanya ini berjuang. Sekarang saya lihat sudah kita saling melengkapi satu sama lain. Ya, mudah-mudahan para guru-guru kita di apologet ini bisa tetap istiqomah, jangan tinggalkan umat,
hanya gara-gara hal sepele. Ya, jangan tinggalkan kemudian misi kita bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah untuk memberantas kebodohan supaya anak-anak bangsa bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Kan begitu. Iya kan ya? Iyalah. Benar enggak? Iya. Karena setahu saya ada yang kaget karena mengira melihat hantu. Supaya dia tidak disangka hantu, maka dia minta onde-onde. Nah, aku makan onde-onde supaya saya buktikan bahwa saya adalah hantu atau saya adalah Tuhan. Saya bukan hantu atau saya adalah Tuhan. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kalau dia bukan hantu, bukan makan ikan goreng untuk membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Kan gitu. Maka tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Misi API membantu pemerintah supaya anak bangsa itu cerdas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Tetap semangat, dukung kami. Jangan pernah lelah apapun itu. Meskipun sering dimarah sama bapak, apa sih ibu ini lebih cinta suaranya Gus Wafi daripada suara papa? Nah, begitu juga sebaliknya. Mama sudah jam begini kopi belum ada, lebih suka dengar suaranya Dinda Faruk. Setiap hari Faruk aja terus, Faruk terus. Jangan-jangan kau mau poligami. Enggak lah ya, itu bercanda aja. Tapi yang pasti saya juga sangat senang karena sudah 2 kali kita adakan milad ini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Dan kami mohon doa terakhir, mohon doa dari sahabat-sahabat sekalian, doakan kami supaya kami sehat-sehat terus. Karena biar bagaimanapun Adik Wafi ini sudah mulai juga ada ancaman-ancaman. Saya juga sudah mulai parah lah menurut hitungan saya ya. Jadi kita saling mendoakan aja, mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah. Kami panjang umur, jangan pernah ada terjadi sesuatu yang sifatnya makar ya. Kami tetap membersamai umat sampai kapanpun itu, supaya dunia apologet ini bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya kira begitu dari saya, sudah panjang lebar. Saya kok jadi capek ya. Biasanya saya kalau dengan Oten sampai 4 jam, 5 jam, 7 jam dah. Oh iya, nggak ada. Mana Bang Luga? Bawa sini Bang Luga. Oke, saya kira begitu dari saya. Nanti juga kita minta dari Dinda Faruk. Saya sangat senang kalau beliau lagi menceritakan. Teman-teman belum pernah mendengarkan langsung beliau menceritakan kisah beliau menjadi seorang mualaf. Itu sangat seru ya. Namun sebelumnya mungkin Ustaz Yusuf ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saya kasih waktu 1 menit. Satu menit ya. Setuju enggak? Satu menit dari saya, bonusnya tidak terbatas. Silakan. Ini adik saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya, ini iya. Baik. Ini dari abang saya ya. Kasihnya 1 menit aja, kejam kali beliau gitu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Bang Dazuma gitu ya, yang secara khusus beliau juga mengundang saya dan Ustadz kita, Ustazuna Ustadz Wafi, dan panitia penyelenggara dari Milad API yang kedua. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ya kenal saya gitu ya, yang iya. Iya, ciri khasnya kayak gitu. Kalau saya bilang iya pasti kenal semuanya, Bapak Ibu semua.
Kan kayak gitu. Ini api, tidak kenal sama jenengan. Iya, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya memang saya di luar api ya Bapak Ibu. Semuanya. Cuma saya masih mendukung abang saya dan saudara-saudara seperti Ustadz Alif, Ustadz Yuna Wafi dan Pak Desugi gitu ya. Dalam ya mereka berjuang memerangi ya pembodohan dan pemurtatan yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur mereka mau mengundang saya ya, kalau bisa nanti tahun depan diundang lagi gitu ya. Aduh. GR kali. Tahun depan beliau yang undang kita. Ya boleh, tapi di Banjarmasin nanti boleh ya. Ustadz Alif ya sama Bang Moto. Baik, saya mau menyampaikan sedikit ya, sebenarnya sudah cukup yang disampaikan oleh Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Cuma saya mau menekankan, ketika kita melihat diskusi lintas agama yang setiap malam kita tontonnya, ada Bang Zuma, ada yang lainnya gitu, ada juga saya. Kadang kita khilaf gitu. Khilafnya seperti apa? Lupa dalam membaca kitab sendiri. Itu sering saya temukan kepada para penonton ya, termasuk yang di tok-tok gitu. Kalau di sini semoga aja nggak ada gitu. Iya, iya bisa kali ya, abang dah ini ya mengelabui saya bisa kali di beliau gitu. Iya. Jadi makanya saya mempunyai program gitu untuk menekankan kepada umat Islam baik di TikTok ataupun ya secara offline untuk apa? Membaca Al-Quran kita setiap hari gitu. Makanya kan saya mempunyai program untuk seluruh Indonesia agar kita membagikan Al-Quran itu secara gratis baik di TPQ atau para pembelajar Al-Quran maupun di pondok pesantren. Itu sering kita gaungkan di setiap kali live streaming. Karena apa? Banyak setiap kali saya live streaming itu Bapak Ibu, setelah itu masuk WhatsApp. WhatsAppnya seperti apa? Ustadz, saya tadi lihat di room Kristen, saya sakit hati, Nabi kita dihina. Lah, kata saya siapa suruh tonton ke situ? Sering kita juga edukasi di live streaming itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140, faqalallahu taala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul azim. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sesungguh Allah itu telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita. An idza sami'tum, apabila ayat Allah itu dihina oleh orang-orang kafir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Artinya kalaunya ya kita melihat penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, jangan ditonton yang punya live gitu dari orang kafir tersebut. Karena apa? Kalau kita memaksakan, ya kata Allah Subhanahu wa taala di kalimat selanjutnya itu innakum idzam mithluhum, maka kamu sama dengan orang yang menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijauhi ya live streaming di luar agama Islam, itu pesan saya, bahwa di luar agama Islam itu sering kita dengar yang menyakiti hati kita gitu. Ayat Allah dihina, Nabi kita dihina. Bahkan ya bukan cuma Allah dan Nabi kita, semua dari aspek agama Islam itu sebisa mungkin mereka akan menunjukkan bahwa Islam itu jelek gitu. Jadi ya bagi Bapak Ibu dan yang ya melivekan di TikTok, sekali lagi saya berpesan ya, innakum idzam misluhum, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala
memponis kita sama dengan pemilik live streaming tersebut, sama dengan orang kafir tersebut. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi maka dari itu Bapak Ibu semuanya, saya hanya menambahkan dan mengingatkan untuk kita sebagai saudara-saudari muslim, banyak yang berjuang secara sosial media maupun online ataupun secara offline seperti Bang Zuma, Ustadz Wafi gitu, mengingatkan seluruh umat Islam agar menjauhi rum-rum yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kita maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada semuanya Bapak Ibu semua. Mari kita perbanyak baca Al-Qur'an kita. Al-Quran kita itu adalah Al-Quran yang memang firman Allah Subhanahu wa ta'ala lengkap Allah turunkan gitu dan tidak bisa diubah-ubah seperti yang disampaikan oleh Ustazuna Wafi tadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran. Sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Artinya Al-Quran itu berdiri sendiri tanpa perlu pengakuan kitab di luar agama Islam atau ada tuduhan gitu Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri. Salah kawan, salah. Al-Quran itu in huwa illa wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang tidak perlu verifikasi dari kitab lain karena dia sudah mengandung kebenaran. Jadi nggak perlu kita harus mengais-ngais kitab di luar agama Islam, kitab apapun itu dari agama apapun. Karena apa? Allah sudah tegaskan Al-Quran itu mengandung kebenaran. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali, petunjuk bagi kita untuk orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi yang biasa ngadu sama saya ke WhatsApp gitu Ustadz, saya sakit hati, Nabi kita dihina. Ya udah, salah kamu juga menonton ke situ. Maka dari itu jangan ditonton gitu. Hindari rum-rum seperti itu, tapi kunjungilah rum-rum seperti Bang Faruk Ustadz Alif, rum Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Ramaikan gitu. Ramaikan rum-rum yang ramaikan rum-rum yang seharusnya membela agama kita gitu Jangan meramaikan rum-rum yang membuat kita sakit hati gitu. Apa faedahnya, apa manfaatnya coba kita kalau kita melihat di rum luar agama Islam? Yang ada hanya sakit hati. Lebih baik kita melihat rumnya Ustadz Wafi. Kalau Al-Quran dibacakan, fa idza qura'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Ustadz Wafi membacakan Al-Quran, maka Anda yang mendengarkan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, ada min plusnya kalaunya kita nonton di luar agama Islam akan sakit hati. Tapi kalau kita menonton rum-rum yang beragama Islam seperti Bang Zuma, beliau membacakan Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun kepada Anda. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jangan lupakan Al-Quran kita. Setiap hari kita nonton debat, baca kitab orang lain, tapi lupa membaca kitab kita. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya hanya menambahkan sedikit sebagai pengingat untuk kita semuanya. Mungkin seperti itu penyampaian saya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di IRR Channel. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh inspirasi.